Halo Blibli friends, welcome to Blibli Gadget Zone, A to Z all about gadget and hometronic. Tempat buat kamu dapetin info gadget dan home elektronik, tips and trik, serta tentunya promo menarik dari Blibli. Kali ini kita bakalan bahas smartphone yang menarik banget nih, terbaru dari Oppo, yaitu Oppo Reno 13 5G. Langsung aja kita bahas. Bentuk boxnya khas dari smartphone premium Oppo dengan nuansa box warna putih dan ada abu silver bagian tengahnya. Di dalamnya ada panduan pengguna dan ada casing silikon bening dengan motif garis ini nih. Gak lupa terdapat Oppo Reno 13 5G-nya ini. Selanjutnya di dalamnya ada SIM tray ejector, kabel charger Type-C dan juga kepala charger SuperVOOC 80 watt. Desain Oppo Reno 13 5G ini hadir dalam dua pilihan warna, biru dan putih. Kedua warna ini keren-keren banget. Warna birunya dengan ada efek seperti cahaya lampu biru di sekitar modul kameranya. Tapi warna putihnya ini yang cakep banget Blibli friends, dengan motif berbentuk bulu yang memberikan efek cahaya. Smartphone ini terlihat modern dan fresh. Dimensinya cukup ramping, hanya setebal 7,24 mm untuk warna white dan 7,29 mm untuk warna biru. Dengan berat sekitar 181 gram. Ketika saya genggam, perangkat ini terasa ringan dan nyaman di tangan. By the way, ini feels-nya premium banget loh. Satu hal yang menarik adalah penggunaan bingkai aluminium kelas aerospace. Selain memberikan kesan premium, bahan ini juga meningkatkan daya tahan smartphone. Panel belakangnya menggunakan desain kaca yang melalui 65 langkah pemrosesan. Hasilnya, gradasi yang mulus antara panel belakang dan modul kamera. Kelihatan mewahnya. HP ini juga dilengkapi dengan sertifikasi IP69. Oppo Reno 13 5G tahan terhadap air panas hingga 80 derajat Celcius dan bisa direndam di air hingga kedalaman 2 meter selama 30 menit. Layar Oppo Reno 13 5G ini dilengkapi dengan panel fleksibel AMOLED berukuran 6,59 inch dengan resolusi Full HD Plus 1256 x 2760 pixel dan kerapatannya 460 ppi. Layar ini menawarkan detail yang tajam. Screen to body rasionya mencapai 93,4%. Jadi kamu bakal mendapatkan pengalaman visual yang lebih imersif. Refresh rate maksimum 120Hz membuat scrolling jadi super mulus. Dan touch sampling rate-nya hingga 240Hz memberikan responsivitas tinggi saat bermain game. Kecerahannya mencapai 1200 nit dalam mode HBM. Jadi layar tetap terlihat jelas bahkan di bawah sinar matahari. Selain itu, mode warna 100% DCI-P3 memberikan akurasi warna yang sangat baik. Buat kamu yang suka nonton atau edit foto, layar ini memberikan salah satu yang terbaik di kelasnya. Performa, HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8350 dengan fabrikasi 4 nanometer. Oppo Reno 13 5G menawarkan performa tinggi dengan efisiensi daya yang luar biasa. CPU octa-core-nya memberikan peningkatan performa hingga 20%. Sementara konsumsi daya CPU turun 30% dibanding generasi sebelumnya. GPU ARM Thurs 3615 juga memberikan peningkatan performa grafis hingga 60%. Cocok untuk kamu yang suka main game berat. Untuk multitasking, Oppo Reno 13 5G dibekali dengan RAM 12GB dengan internal storage-nya 256GB. Jelas kenceng lah ya. RAM LPDDR5X dengan kecepatan 3750 MHz dan penyimpanan UFS 3.1 yang bikin olah data serba cepat. Di Antutu benchmark, Oppo Reno 13 5G mencatat skor luar biasa, yaitu 1.439.172. Pada tes 3D Mark, baik slingshot maupun wildlife hasilnya max out alias mentok di batas maksimal. Kalau Geekbench 6 single core-nya mencapai 1387, sementara multicore-nya tembus 4113. Lanjut ke pengujian grafis. Di GFX Bench, tes Aztec Ruin OpenGL mencatat 60 fps dan versi Vulkan-nya sedikit lebih tinggi di 61 fps. Untuk tes T-Rex off-screen, hasilnya luar biasa di 186 fps. Saya juga coba aplikasi CPU throttling test selama 30 menit dan performanya stabil di 87%. Jadi walaupun kamu pakai smartphone ini untuk aktivitas berat dalam waktu lama, performanya tetap konsisten. Terus buat main game kuat nggak nih? Oh iya, jelas kuat dong. Dengan skor kayak tadi dijelasin aja sih udah bisa main game rata kanan.
Wuthering Waves bisa kita mainin di sini, nggak ada isu sama sekali. Tetap lancar, smooth, dan nggak ada yang nge-lag. Begitu juga dengan game PUBG Mobile, bisa sentuh Extreme Plus dan beneran berasa smooth main di sini. Nggak ada delay, grafiknya juga rendernya dengan baik. Pengujian daya tahan baterai juga bikin saya kagum. Kapasitas baterainya 5600 mAh. Saat saya pakai nonton video 1080p selama 30 menit, baterainya hanya berkurang 4% aja. Buat scrolling TikTok dan Instagram selama 30 menit, baterainya turun 6%. Sementara itu, main game 30 menit menguras baterai sebanyak 11%. Kamera belakang Oppo Reno 13 5G terdiri dari 3 lensa, yaitu 50 megapiksel wide angle lens OIS, 8 megapiksel ultra wide angle, dan 2 megapiksel monokrom. Fitur OIS membantu mengurangi blur saat pengambilan gambar atau video. Sementara itu, kamera depannya 50 megapiksel. Oh iya, ada AI live foto juga ya. Jadi kalau misalkan hasil foto kalian goyang, bisa kita sesuaikan karena dia mengcapture beberapa detik foto ini. Selanjutnya yang menarik adalah Oppo Reno 13 5G ini yang udah dilengkapi IP69 underwater photo. Jadi bisa melakukan foto atau pengambilan video di dalam air. Keren kan? Kalian lihat aja nih hasil tangkapan kamera menggunakan Oppo Reno 13 5G ini sebagai berikut. Nah guys, jadi ini adalah hasil perekaman video menggunakan Oppo Reno 13 5G. Dimana kondisinya ini di pinggir jalan raya ya. Banyak mobil-mobil lalu lalang, suaranya berisik, dan suara saya gimana nih? Cukup jelas nggak terdengar ya? Nah, ini perekamannya menggunakan 1080 pixel dengan 60 fps. Tuh, hasil perekamannya seperti ini ya. Masih cukup lumayan stabil, tapi kita akan coba kalau ultra steady-nya kita nyalain nih. Dan ini perbedaannya, 1080 pixel 60 fps dengan ultra steady-nya dinyalain guys. Tuh, jadi lebih stabil ya. Berbeda banget ya sama tadi yang 1080 pixel 60 fps biasa, dengan ultra steady-nya kita matikan. Dan kalau dinyalain seperti ini nih, stabilnya berasa banget, dan emang hasilannya pun juga beda banget sih. Kayak gini nih. Untuk dynamic range-nya gimana? Coba kalau kita ke atasin, hap. Wow, masih dapat tuh guys. Awan-awan sininya masih terlihat dengan jelas ya. Di sini masih kelihatan bentuknya. Ini emang berawan banget sih, jadi nggak gitu kelihatan tuh. Oke, coba kita arahin fokusnya ke sini. Dan ini tuh tekstur awannya masih terlihat jelas nih ya, yang ada di sini, yang ada di sini tuh awannya gerak, masih kelihatan nih. Oke juga ya. Dan kalau ini perekamannya menggunakan resolusi 4K di 60 fps. Kurang lebih hampir sama seperti yang tadi 1080 pixel 60 fps ya. Walaupun udah stabil, tapi tetap rasanya beda sama yang ultra steady-nya tadi kita nyalain. Ya gitulah ya. Kalau misalkan kita akan coba nih ya ke area yang lebih gelap, dan harusnya sih pasti akan masih tetap dapat ya. Setelah kita akan masuk ke area-area sini pun juga masih terlihat jelas ya. Tuh, 4K loh ini ya. Perekamannya tuh kan jelas tuh, warna-warna sininya masih terlihat dengan baik ya. Oke banget sini perekaman dari Oppo Reno 13 5G. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan kamera depannya. Nah guys, ini adalah hasil video atau hasil perekaman menggunakan Oppo Reno 13 5G di kamera depannya. Nah ini ultra steady-nya saya nyalain, dan di kamera depannya ini cuma bisa di 1080 pixel 30 fps nih kalau mau pakai ultra steady. Jadi kalau misalkan mau 60 fps, ultra steady-nya akan otomatis mati. Tapi yang menarik di sini adalah bukan cuma kamera belakangnya aja yang bisa ngezoom ataupun ngejauh ya. Kamera depannya juga bisa nih. Ini saya menggunakan ultra wide 0,8 kali. Kita ubah ke 1 kali, hap. Kita ubah ke 2 kali, ngezoom. Jauh lagi, hap. Ngezoom lagi. Jauh lagi, ngezoom lagi. Menarik ya? Menarik banget nih. Ini 1080 pixel di 30 fps. Dan sekarang saya merekamnya menggunakan resolusinya 4K 60 fps. Masih cukup stabil ya, tapi tetap emang beda kalau misalkan dengan ultra steady-nya kita nyalain.
Tapi yang pasti ya, kalau kayak gini hasilnya tuh bisa lebih jernih lagi. Dan sama nih ya, 0,8 kali bisa kita ubah ke 1 kali, 2 kali, ngejauh lagi, dua kali lagi, ngejauh lagi. Menarik banget nih ya, Oppo Reno 13 5G. Oke juga nih ya, buat ngevlog pun juga rekomendasi banget sih. Mantap nih, Oppo Reno 13 5G. Fitur AI, hasil foto dalam air udah kita bahas nih, dan itu juga jadi salah satu keunggulan dari Oppo Reno 13 5G. Tapi dibalik itu kita juga dikasih fitur AI yang lengkap. Banyaklah fitur seperti AI Summary, AI Writer yang banyak dipakai. Tapi saya lebih suka di bantuan gaming dengan AI-nya. Seperti ada AI Hyperboost yang membuat kegiatan gaming kita bakalan selalu ngebut tanpa ada kendala sama sekali. Selain itu, boost pada pengecasan SuperVOOC 80 watt ngebuat kita nggak perlu waktu lama untuk ngecas dari habis sampai penuh. Dan itu terdapat AI Link Boost 2.0 juga yang membuat koneksi WiFi kita lebih stabil dan koneksinya lebih kuat. Ini sih yang doyan mabar udah pasti dilengkapi kebutuhannya. Ada juga AI Multi Cooling yang membuat HP ini bisa tetap dingin meskipun digunain main game dalam waktu yang lama. Keren kan? Udah AI konvensionalnya lengkap, fitur tambahan AI yang lainnya juga dicukupin di sini. Oppo Reno 13 5G ini dapat upgrade yang lumayan banyak ya. Dan rasanya saya sangat rekomendasiin HP ini ke kalian deh, Blibli Friends. Dari desainnya dan feel penggunaannya aja udah berasa premium banget. Selain itu, pilihan warnanya juga menarik banget. Nah, buat kamu yang budgetnya lebih terbatas, bisa lirik juga nih Oppo Reno 13 F 5G. Kalau ini punya bentuk yang hampir identikal, menggunakan chipset Snapdragon 6 Gen 1. Dipakai ngegame sih kuat-kuat juga, tapi kalau ada budgetnya, ambil aja yang Oppo Reno 13 5G ini aja ya. Yang Pro-nya juga boleh deh. Jadi gimana nih Blibli Friends? Udah pada naksir sama Oppo Reno 13 5G dong? Emang bagus sih, apalagi feels-nya ini berasa premium banget. Dan seperti biasa, belinya ya lewat Blibli, barangnya original dan bergaransi resmi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini ya. Promonya juga menarik banget. Jangan sampai kelewatan promonya ya Blibli Friends. Terima kasih telah nonton video dan sampai ketemu di Blibli Gadget Zone berikutnya. See you later, Blibli Friends. Blibli.